Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sri di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dalam materi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pengertian HAKI. Menurut beberapa ahli pengertian HAKI, salah satunya adalah Ismail Saleh. Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Tujuan dan sifat HAKI. Tujuan dari penerapan HAKI yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Prinsip-prinsip HAKI. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual adalah yang ke-1, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi hak kekayaan intelektual HAKI. Itu yang pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat dari hak cipta, sifatnya yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Dan hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu yang pertama, hak eksklusif. Hak yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta seni dan hak cipta sastra mencakup: pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang selanjutnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Selanjutnya yang ketiga atau C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ke D, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Yang ke E, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang ke F, seni rupa dalam segala bentuk. Yang ke G, arsitektur. H, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan terakhir terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, dan hasil pengalih wujudan. Selanjutnya, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang ke B, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang ke C, hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan dikarenakan 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau 5. Sebab lain yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang selanjutnya yang ke E,
Desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna. Yang ke F, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Kriteria desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST yang mendapat perlindungan adalah: yang pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Yang ketiga, tentu saja desain industri harus terdaftar pada DIT-LST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Tentu saja desain industri harus terdaftar pada Ditjen Haki untuk memperoleh perlindungan. Indikasi geografi yaitu indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Selanjutnya, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, yaitu yang pertama, bersifat baru. Yang kedua, bersifat inventif. Dan yang ketiga, bersifat aplikatif. Selanjutnya, prosedur mengajukan permohonan haki. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas
1. Judul invensi. 2. Uraian singkat invensi. 3. Uraian lengkap invensi. 4. Gambar teknik. 5. Uraian singkat gambar. 6. Abstrak. 7. Klaim. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah: 1. Surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan permohonan paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. 2. Surat pengalihan hak, yang merupakan bukti pengalihan hak baik dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. 3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. 4. Fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. 5. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. 6. Fotokopi NPWP badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. 7. Fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon, badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila: 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, misalnya invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, beberapa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, misalnya metode operasi cesar, metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, pemeliharaan paten. Pemegang hak paten yang berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberi pada tanggal 2 Februari 2019, maka setiap tanggal 2 Februari pemohon paten
harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan Ibu tentang materi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.